Shalom guys, bertemu dengan saya Jafar Tamrin. Izinkan saya berbagi firman Tuhan dengan Anda, di mana firman Tuhan memberikan kekuatan buat kita hari lepas hari. Jangan lupa subscribe and tekan notification-nya. Oke guys, kita mulai. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita amin. Kita tunduk kepala sekali lagi, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa bernafas. Terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan sabda firman, urapi kami semua Bapak. Supaya apa yang kami dengar, kami praktekkan dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu menghidupkan kami dan kami menghidupkan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus, firman hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya potongan film tadi tidak asing lagi dengan Bapak Ibu. Karena di akhir ini saya sudah menulis judulnya adalah Perjalanan Seorang Musafir. Kalau tidak salah waktu saya masih SMP, belum dalam bentuk film, tapi masih dalam bentuk komik rohani. Jadi perjalanan seorang musafir pada waktu saya masih SMP itu dibuat berjilid. Ada jilid satunya, jilid duanya. Tapi waktu saya naik kelas 3 SMA, maka itu sudah dibendel, udah jadi utuh. Sudah tidak ada jilidnya lagi. Baru 3 tahun yang lalu saya menemukan film ini sudah dalam bentuk animasi. Di sini menceritakan seorang Christian, atau dalam bahasa Indonesianya terjemahannya komik itu Kristen, yang dikarang oleh John Bunyan, menceritakan bagaimana dia terlepas dari dosanya dan dia berkata, "Saya bebas. Saya bebas. Saya bebas." Nah, pagi hari ini karena masih dalam suasana kemerdekaan Republik Indonesia, saya masih tetap membawa tentang tema seperti Pak Heru, yaitu pagi hari ini kita akan membawa tentang tema merdeka. Jadi merdeka. Kalau Indonesia sudah merdeka 76 tahun yang lalu, dia sudah menyatakan kedaulatannya. Tapi saya percaya Indonesia bukan cuma berhenti di kata merdeka. Dia harus mempertahankan kemerdekaan itu. Itu sebabnya kita tetap berdoa supaya Indonesia tetap merdeka sampai Tuhan Yesus datang. Karena ada banyak orang yang berusaha untuk mengacaukan bangsa ini, bahkan berusaha untuk mengganti falsafah bangsa ini. Kita tahu bahwa banyak lika-liku yang dilewati bangsa ini. Ada RMS, ada DTII, ada PKI, ada Permesta. Tapi kita percaya karena Tuhan yang sudah pilih bangsa ini, maka kita tetap berdoa supaya Indonesia tetap ada sampai Tuhan Yesus datang. Nah, pagi hari ini kita juga akan bicara tentang merdeka. Kalau Pak Heru berbicara tentang bagaimana mengisi sebuah kemerdekaan, saya akan bicara tentang kemerdekaan, bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan itu. Nah, pagi hari ini yang kita mau bahas dalam ayatnya adalah Galatia 5 ayat 13. Satu ayat saja. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saya ulang lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ternyata Rasul Paulus berbicara pada jemaat Galatia dan berkata, saudara-saudara, kamu memang dipanggil untuk merdeka. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah kita meresponi panggilan tersebut atau kita terpanggil? Karena kata di sini adalah dipanggil untuk merdeka. Apakah kita terpanggil untuk merdeka? Saya percaya kita semua yang hadir pagi hari ini sudah terpanggil untuk merdeka.
Karena kita ada di pagi hari ini. Orang yang sudah merdeka berarti dia memiliki Kristus dalam hidupnya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah merdeka dari apa dan merdeka dari siapa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Sama dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia merdeka dari apa dan dari siapa? Merdeka dari penjajahan dan merdeka dari Belanda, Jepang, dan Portugis. Pagi hari ini saya akan membagi sharing buat Bapak Ibu dalam bentuk pertanyaan. Tapi saya tidak akan bertanya. Dalam bentuk pertanyaan. Namun saya tidak akan bertanya. Pertanyaan pertama adalah, merdeka dari apa dan dari siapa? Yang pertama, merdeka dari apa? Merdeka dari segala tuntutan hukum Taurat dan dikuasai dan perhambaan dosa. Manusia tidak akan pernah merdeka kalau dia diperhamba oleh dosa. Manusia tidak akan pernah merdeka kalau dia dikuasai oleh dosa. Biasanya ini saya bawa di kom sebenarnya. Orang yang dikuasai atau diperhamba oleh dosa sama dengan orang yang makan permen. Di luarnya itu rasa jeruk, tapi di tengahnya itu racun. Jadi dia hisap itu jeruk, dia hisap itu jeruk. Enak sekali. Namun lama-kelamaan semakin tipis dan semakin ke tengah, dia mulai merasakan racun. Tapi karena sudah terbiasa dengan rasa jeruk, orang itu tidak mau membuang permen itu. Demikian juga dengan manusia yang diperhamba oleh dosa. Dia tidak mampu keluar dari dosa kalau tidak ada orang yang mengangkatnya dari dosa. Demikian juga dengan tuntutan firman Tuhan atau hukum Taurat, hukum Taurat. Justru dengan hukum Taurat orang mengenal dosa. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Artinya begini Bapak Ibu. Kalau agama cuma isinya aturan saja itu berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena agama tersebut sangat rawan terhadap hal yang tidak sesuai dengan konteks zaman. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, maksudnya Jafar bagaimana? Maksudnya seperti ini. Bangsa ini selalu diatur dengan pola aturan dan aturan dan aturan. Jadi kalau ditulis mereka bilang, oh iya ini baru kami percaya. Kalau tidak ditulis mereka tidak lakukan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat, pernah baca tentang seorang perempuan yang berzina dan mau dilempari batu. Mereka bilang sama Yesus, orang ini berzina, pantas dilempari batu. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Siapa yang tidak berdosa, dia yang pertama lempari batu. Mereka berpikir bahwa perzinahan itu hanya karena kedapatan melakukan perzinahan. Seakan-akan mereka tidak tahu bahwa mereka juga melihat perzinahan itu. Jadi kalau agama cuma melulu sebuah aturan, maka agama tersebut sangat rawan karena tidak sesuai dengan konteks zaman. Kenapa? Karena Kristen bukan agama yang hanya berisi perangkat aturan, melainkan sebuah transformasi hati, pikiran, dan hidup yang menyerupai Kristus. Artinya begini, pikiran dan perkataan kita, tingkah laku kita dipengaruhi oleh prinsip kasih kepada Tuhan dan terhadap sesama. Jadi tidak perlu istilahnya, jangan cuma karena dia tidak ada di Alkitab, terus kita bilang, oh boleh kita lakukan. Contoh, nggak ada kok kata merokok di Alkitab. Iya memang nggak ada, cuma ada di pom bensin. Tapi apakah kita harus merokok? Karena tidak ada di Alkitab. Merdeka dari apa? Dari segala tuntutan hukum Taurat dan kuasa perhambaan dosa. Terus, merdeka dari siapa? Merdeka dari cengkraman iblis. Bukankah dia yang selalu menuduh kita, bahkan menggoda kita? Tapi kalau kita merdeka, maka kita akan terlepas dari cengkraman. Yohanes 17 ayat 15 berkata bahwa aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi ini penting, karena tidak ada manusia yang mampu melawan kuasa iblis kalau tidak dimerdekakan oleh Kristus. Selanjutnya, siapa yang memerdekakan dan bagaimana caranya? Yang memerdekakan kita sudah tahu pasti. Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus?
Apa kelebihan Yesus Kristus? Sehingga dia satu-satunya jalan dikatakan bahwa orang yang mampu memerdekakan kita. Melainkan dengan darah yang mahal itu, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 19. Satu-satunya orang yang tidak bercela. Sebab bagaimana mungkin saya mengajak orang kalau saya sendiri orang berdosa. Kamu berhenti merokok, tapi saya sendiri merokok. Demikian juga dengan Kristus. Dia adalah satu-satu orang yang suci. Sehingga dia mampu mengangkat manusia yang berdosa. Dia mampu memerdekakan manusia dari dosa. Yesus Kristus. Dari siapa? Dari Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Mati di atas kayu salib. Enggak ada cara lain, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berkata, emang cuma satu-satunya cara harus mati di kayu salib? Iya. Satu-satunya cara kita dimerdekakan adalah dia harus mati di atas kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13. Satu-satunya jalan. Harus ada pencurahan darah sehingga kita dimerdekakan. Kalau Bapak Ibu baca sebuah sejarah, ada namanya sejarah Talmud Yerusalem. Talmud Yerusalem ini menulis sebuah cerita tentang korban perdamaian dosa. Jadi korban perdamaian dosa ini artinya begini. Seorang imam akan mengambil seekor kambing yang dikuduskan dan dosa umat ditaruh kepada kambing itu dan dilepaskan di padang gurun. Bagaimana mereka tahu bahwa kambing yang sudah dilimpahkan dosa umat manusia itu sudah sampai di padang gurun? Mereka akan melihat dari benang merah yang diikatkan di ambang pintu bait suci. Kalau benang merah itu menjadi putih seperti ungkapan dalam perjanjian lama, maka dosa umat itu sudah diampuni. Tapi setelah 40 Masehi, sebelum Raja Titus menghancurkan Yerusalem, waktu mereka melakukan ritual itu lagi, benang itu tidak pernah berubah lagi menjadi putih. Dia tetap menjadi merah, bahkan semakin berwarna merah. Itu tandanya setelah penyalipan Kristus, ritual itu sudah diganti, sudah digenapi. Jadi, siapa yang memerdekakan dan bagaimana cara memerdekakan kita? Yaitu lewat Yesus Kristus dan lewat salib Kristus. Lalu apa maksud dan tujuan setelah dimerdekakan? Yang pertama, kita menjadi hamba kebenaran, hamba Allah. Atau kita kenal dengan bahasa, kalau Bapak Ibu yang sudah ikut KOM 100, di justification oleh Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Setelah dia menjadi hamba kebenaran, terus apa? Apa tujuan? Setelah apa maksud dan tujuan di kemerdekaan? Dia beroleh pengudusan yang kita kenal dengan sanctification. Kalau begitu setelah dia masuk dalam sebuah pengudusan, dimerdekakan. Apa maksud dan tujuan dimerdekakan? Sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal, atau kita mengenalnya dengan kata glorification, pemuliaan. Walaupun ini masih menjadi pertentangan antara gereja, antara doktrin satu dengan yang lain, tapi saya terlalu percaya maksud tujuan Tuhan untuk memerdekakan kita. Yang pertama, dia menjustifikasi kita dulu. Dibenarkan dulu kita dari dosa. Sehingga kita menjadi kebenaran, membawa kabar kebenaran kepada orang. Tapi tidak berhenti di situ. Dia harus dikuduskan. Dia harus menjalankan kemerdekaan itu. Atau sanctification, pengudusan itu. Jangan dulu sampai ke glorification kalau bicara di sini. Sama dengan cerita tentang seorang musafir tadi. Apakah si Kristian terlepas dan merdeka dia, terlepas dosa-dosanya, di bawah kaki salib Kristus? Apakah Kristian atau si Kristen tadi berhenti di situ? Tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ceritanya. Dari situ si Kristian akan diubah jubahnya. Dari jubah yang kotor itu menjadi jubah yang baru.
Selanjutnya si Kristen atau si Kristen itu diubah lagi. Memakai baju perang. Ada ketopong keselamatan, ada pedang, ada perisai. Sampai dia masuk ke langit baru dan bumi baru. Jadi tujuan orang dimerdekakan pertama, dia harus mengenal kebenaran. Dia dibenarkan dulu, baru dia menjalani pengudusan hidupnya, baru dia masuk ke dalam glorification. Dimuliakan Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya adalah yang hidup yang kekal. Yang terakhir, bagaimana sikap dan perilaku kita setelah dimerdekakan. Jangan menyalahgunakannya sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Dan jangan menyalahgunakannya untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Yang hidup hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan kedagingan saja. Sebaliknya, hiduplah melayani oleh kasih. Bagaimana sikap dan perilaku kita setelah dimerdekakan? Jangan orang berpikir, saya kan sudah merdeka, saya kan sudah ditebus oleh Tuhan. Boleh dong saya lakukan ini. Tunggu dulu. Kalau bahasa ini sebenarnya ini juga bahasa Alkitab. Bahasa singkatnya begini, jangan mempergunakan kemerdekaan untuk melakukan dosa. Artinya, orang yang merdeka harus mengalami sebuah perubahan hidup. Bukan cuma sekedar, saya sudah merdeka. Atau saya sudah ke gereja, saya sudah berdoa. Bukan cuma sampai di situ. Saya suka dengan sebuah note dari Pak Pendeta Erastus Sabdono yang bilang begini. Keagungan kekesenan terletak pada keserupaan Kristus. Di mana pengikutnya menunjukkan keteladanan Kristus kepada dunia. Dia berkata begini, coba cari dalam sejarah bagaimana Kristen berkembang. Bukan karena musik. Bukan karena liturgi. Tapi bagaimana pengikutnya mengikuti teladan Kristus. Sehingga orang bisa melihat dan berkata, orang ini beda. Kalau Bapak Ibu membaca sebuah sejarah gereja tentang Pulau Madagaskar, bagaimana seorang ratu yang jahat berusaha untuk membinasakan orang-orang Kristen di Madagaskar. Dia sampai stres karena orang Kristen gak habis-habisnya. Dan orang Kristen tidak pernah menyerah terhadap keimanannya. Dan akhirnya dia mati dengan stresnya. Dan Pulau Madagaskar seluruhnya menjadi orang percaya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kesimpulan yang kita mengambil dari perenungan kita pagi hari ini? Yang pertama, orang yang merdeka adalah orang yang mengalami pembaharuan hidup sehingga menjadi dampak bagi orang lain. Orang yang merdeka tujuannya bukan untuk dunia ini, bukan di dunia ini, tetapi pada kekekalan. Ini penting buat kita semua. Kita harus jadi teladan, harus jadi berkat untuk banyak orang. Karena kalau kita tidak jadi berkat, itu bahaya. Hari-hari ini, walaupun sedikit melenceng dari cerita ini, saya mendengar sebuah ungkapan dari seorang ibu. Dia bilang begini, kenapa ya anak saya kalau datang ke gereja, main HP mulu, nggak fokus. Sehingga ibu itu bilang sama pendeta, tolong bilangin anak saya, kalau datang ke gereja dia main HP terus. Dan pendeta itu mendekati anak itu dan bertanya, kenapa kamu katanya bla 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 dan sebagainya. Dan anak itu ngomong begini, Bapak Ibu. Pak Pendeta, kalau memang Yesus ada, kenapa penderitaan masih ada? Kenapa perang masih ada? Kenapa penyakit menular masih ada? Kalau Kristus ada, kenapa semuanya itu masih ada? Bapak Ibu tahu bahwa pertanyaan itu bukanlah pertanyaan yang baru kali ini aja. Tapi sudah ditanyakan puluhan tahun yang lalu. Anak muda itu bilang, waktu saya tanyakan kepada papa saya dan mama saya. Papa mama saya bilang begini. Udah. Sana, tanyakan kepada pendetamu. Terus anak muda itu bilang begini. Bagaimana mungkin saya akan fokus ke gereja? Kalau papa mama saya datang ke gereja, dia tidak tahu pada siapa dia menyembah. Model apa yang dia sembah.
Dia tidak mengerti dan mengenal siapa Allahnya. Itu sebabnya aku nggak mau fokus. Aku mau tanya dulu kenapa Tuhan Yesus seperti itu. Bapak Ibu, ternyata generasi sekarang sudah sampai ke taraf yang namanya iman yang rasional. Nah, kalau kita tidak menjadi orang yang mengalami sebuah pembaharuan dan mempertanggungjawabkan iman kita, sulit. Mari Bapak Ibu, kita sudah merdeka. Yang paling berat adalah mempertahankan kemerdekaan. Kayak orang bilang, jatuh cinta itu mudah. Tapi bangun cinta itu tidak. Mari tetap mengandalkan Tuhan. Supaya kita orang-orang yang merdeka. Tetap merdeka. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah perenungan pagi hari ini menguatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang merdeka. Amin.